A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 141 sampai 147. Alladzina, yaitu orang-orang yatarabbasuna, mereka menunggu-nunggu bikum dengan kalian. Fa'in kana, maka jika ada lakum bagi kalian fathun, kemenangan minallahi, dari Allah, qalu, mereka berkata, alam nakun ma'akum, ya, bukankah kami ini bersama kalian. Wa in kana lil kafirina, dan jika dia bersama orang-orang kafir, nasibum, mendapatkan bagian. Qalu, mereka berkata nih, alam naswadid alaikum, bukankah kami ikut memenangkan kalian, wa namna'kum, dan kami membela kalian, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Fallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah, maka Allah lah yang akan memberikan hukum keputusan di antara kalian pada hari kiamat. Wala yaj'alallahu lil kafirin, dan tidaklah Allah menjadikan bagi orang-orang kafir alal mukminin, atas orang-orang mukmin, sabila, jalan kemenangan. Ini ayat tentang orang-orang munafik, orang-orang yang bermuka dua. Orang yang mukanya ada dua, ya, orang munafik beleng-beleng, yaitu orang-orang seperti inilah nih keadaan ini. Ini di zaman Nabi ini orang munafik itu, ya, ungkapannya seperti ini nih. Alladzina tarabbasuna, mereka menunggu yang akan terjadi di antara kalian. Menunggu apa? Menunggu nih dalam perang nih, ya, menang atau kalah. Ya, dalam perang. Jadi dalam sejarah Rasulullah SAW itu kan beberapa kali perang kepada orang kafir, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Beberapa perang-perang itu kadang dimenangkan oleh umat Islam, kadang dimenangkan oleh orang kafir. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang penyusup. Penyusup ini siapa? Orang munafik. Jadi kalau menang, dia ngomongnya begini. Kalau dia kalah, ngomongnya begini. Ya, jadi ngomongnya tuh ke orang mukmin begini, ke orang kafir begini. Memang dia bermuka dua, kadang ke orang mukmin, kadang ke orang kafir. Fa in kana lau fathum minallah, jika bagi kalian memperoleh kemenangan, ya, jika menang nih, jadi umat Islam menang nih dalam perang Badar, ya, minallah, itu dari Allah katanya. Kemenangan ini dari Allah. Qalu, mereka berkata, alam nakun ma'akum, bukankah kami bersama kalian. Ya, inilah kalimat penjilat. Nah, sekarang banyak orang penjilat. Ya, penjilat itu ya pura-pura gitu ya. Munafik itu begitu, Pak. Ya, penjilat ya. Jadi kalau menang, mereka ikutin tuh. Ya, mereka ikutin. Menang karena kami ikut memberikan perlawanan kepada orang kafir. Kami ini membuat kamu ini menang tuh dalam perang. Nah, begitu. Inilah ungkapan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, kemudian ketika mereka bersama orang kafir, wa in kana lil kafirina, dan jika orang munafik itu bersama orang-orang kafir, nasibun, mereka menang. Kalau mereka ngomong nih, orang kafir nih, kalau perang nih, dalam perang Uhud itu kan orang kafir menang. Umat Islam banyak yang meninggal. Karena memang tidak taat kepada Nabi. Sebenarnya kalau taat kepada Nabi menang, tapi karena nggak taat, nggak menang. Kenapa nggak taat? Karena melihat di bawah itu banyak harta. Ini kan orang-orang karena melihat harta nih, ghanimah nih, matanya beda nih ya. Ya, jangankan zaman dulu ya, zaman sekarang juga begitu. Jangankan orang biasa, ustadz, kiai, ajengan kalau melihat duit tuh, nah beda Pak, beda, susah emang. Itulah manusia, ya kan? Manusia ini kan hubungan dunianya masih kuat, cinta dunianya lebih kuat. Nah, ketika disuruh, kamu pasukan panah tuh jangan kemana-mana, di atas saja. Pasukan yang di bawah itu hanya untuk pasukan kuda, kata Nabi itu. Ngelihat harta di bawah banyak banget itu, ada emas,
ada rampasan perang, ghanimah, yang di atas tuh turun ke bawah. Namanya turun nggak ada kan? Enak tuh orang kafir nyerang, ya udah, gitu kan? Ya itulah. Ya, ngeliat harta, matanya hijau apa nih? Ngeliat jabatan, ngaruh Pak. Allah Akbar. Nah orang kafir, orang munafik tuh begitu. Ketika menang orang kafir, apa mereka ngomong nih? Qaulu mereka ngomong, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami ikut dalam membocorkan rahasia nih, kekuatan nih. Ini orang munafik ngomong nih. Ini kamu nih menang karena kami tahu nih orang mukmin nih, orang-orang Islam nih ketika melihat harta itu ke bawah. Nah, inilah caranya untuk mengalah. Jadi dia apa namanya itu ya mata-mata lah, mata-mata orang kafir. Karena kamu bisa menang. Wa namna'kum minal mu'minin, kami membela kalian dari orang-orang mukmin. Kami membela kalian. Kami punya andil memenangkan peperangan ini. Ya kan? Peperangan ini. Orang munafik itu begitu. Jadi mereka itu pengen dapat harta. Kalau orang mukmin menang karena dia. Kalau orang kafir menang karena dia juga. Begitu. Yang penting ini mah dapat duit. Ya kan? Dapat duit yang penting. Yang penting dapat kekuasaan, penjilat. Tahu penjilat, Pak? Ya begitu ya. Jadi beleng-beleng. Fallahu yahkum bainakum yaumil qiyamah. Nanti Allah akan memberikan keputusan antara kalian. Masyaallah, masyaallah. Akan memberikan keputusan yang adil seadil-adilnya tentang orang munafik pada hari kiamat nanti. Ya, pada hari kiamat orang munafik itu diberikan keputusan. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Ya, keputusannya apa? Jelas kalau orang munafik itu masuk neraka. Wala yaj'alallahu lil kafina 'alal mu'min sabila, dan tidak akan Allah menjadikan kepada orang-orang kafir ya kemenangan kepada orang mukmin. Ini harus yakin nih. Orang kafir tidak akan menang kepada orang mukmin. Ya kan, walaupun kelihatan menang. Contoh nih sekarang nih Palestina sama orang Israel. Kelihatan kan menang mereka menguasai, tapi sampai sekarang Pak, walaupun genosid, walaupun setiap hari dibantai, dibom, tapi kok Gaza sampai hari ini belum dikuasai oleh Israel. Ya kan, belum dikuasai. Padahal dia nggak punya senjata. Ya udah habis kan, jangankan senjata, rumahnya sudah pada hancur. Tapi kekuatan iman, kekuatan jihad itu yang membuat orang kafir itu bingung kok bisa susah ngalahin orang-orang mukmin. Ya seperti dulu ketika negeri kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, ya kan? Kendaraan atau senjatanya orang Belanda itu jelas kan, ya kan? Ada bom, ya kan? Ada pesawat, ada senjata otomatis. Umat Islam apa? Bambu runcing. Nah, logika akal manusia nggak mungkin bambu runcing itu mengalahkan apa? Bom. Nggak mungkin mengalahkan senjata otomatis bambu. Tapi kenapa bisa menang? Itu kekuatannya iman, kekuatannya doa, kekuatannya jihad. Ini pentingnya kita selalu bermohon kepada Allah. Ya, setiap kunut itu mendoakan orang-orang Palestina. Jangan sampai rasa-rasanya kalau kita doa tanpa mendoakan orang-orang Palestina, kita ini munafik, Pak. Masih munafik. Jangan sampai kita nih semiskin-miskinnya kita aman, sesusah-susahnya kita aman. Di sana setiap hari Pak, bom, senjata, ya Allah, pembantaian itu setiap hari, genosid itu. Nauzubillahimin dzalik. Boleh kalau ngeliat video-videonya, aduh, masya Allah, nangis kita tuh. Anak-anak kecil dibantai, bayi-bayi dibakar hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Gak tega ada ngeliatinnya. Makanya minimal kalau kita nggak kesana kan doa mah bisa kan ya. Minimal kirimkan Al-Fatihah, ya kan. Makanya kalau kita susah nih, ada masalah berat nih, masalah keluarga, masalah anak, masalah rezeki, banyak hutang, kita tuh nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan orang-orang Palestina. Cuma begitu kalau lagi berat masalah berat nih, nggak ada apa-apanya. Ini Palestina tuh ya, ya di depan matanya anaknya dibantai, anaknya dibunuh,
istrinya dibantai, dibunuh. Wah, kita mah nggak ada apa-apanya dah. Ya kan kalau kita sakit, susah, rezeki, banyak hutang, banyak masalah, nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, orang munafik itu mukanya dua, begitulah. Ke orang mukmin, ya ngomongnya begini, ke orang kafir ngomongnya begini. Emang dia mau begitu, pura-pura. Islamnya juga pura-pura. Nauzubillah. Nah, bagaimana nanti keadaannya? Nah, ini nih ayat yang selanjutnya tentang orang munafik. Innal munafikina, ayat 42, 142. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Mereka ini menipu Allah. Ya, bagaimana menipu Allah? Ya mereka pura-pura Islam. Pura-pura pakai baju koko, ya kan? Jangan pura-pura jadi ustaz. Punya pesantren panti asuhan. Ya kan? Anak yatim, ya, tahfiz Al-Qur'an. Pura-pura diajak tuh santrinya, anak asuhnya ke hotel, mana-mana jalan. Habis itu dikerjain satu-satu. Itu lagi rame kan? Namanya siapa tuh? Sudirman. Astagfirullahaladzim. Tapi memang gaya aja, Pak. Jalan aja gayanya, Pak. Gayanya tuh gaya bencong. Ya Allah, pakai baju gamis, pakai sorban, pakai peci. Waduh, masya Allah, kayak ustadz banget kan? Ya kan? Ternyata iblis kan? Iya. Ya bayangin satu-satu laki-laki disodomi, sodomi bukan sodomi, digituin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jahatnya luar biasa ini kan ya, memalukan nama pesantren, panti asuhan, anak-anak yatim. Ya Allah, hafiz Al-Quran digituin semuanya. Itu kan, ya Allah, ini lebih parah daripada, ya Allah, bezina ya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Inilah munafik nih. Munafik itu begitu. Memang munafik itu pura-pura apa? Ya, pura-pura. Makanya mereka itu hendak menipu Allah. Wa khadium, padahal dia menipu diri mereka sendiri. Nah, ciri orang munafik nih, Pak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan sangat berat, dengan sangat malas, pura-pura sholatnya. Ini sholatnya pura-pura. Makanya ciri orang munafik itu, Pak, kalau lihat ibadah, ini deh, subuh. Kalau subuhnya, maaf nih ya, ini hadis Nabi. Kalau subuhnya masih di rumah, itu masih kategori munafik. Subuh aja. Kalau Jumat, ya biasa itu, Islam itu ya. Kalau subuhnya belum di musola, belum di masjid, itu masih munafik. Jadi munafik itu gini, ada tiga. Ada munafik akidah, ada munafik ibadah, ada munafik akhlak. Munafik akidah pura-pura Islam, KTP-nya Islam tapi tidak pernah ibadah, ya. Ya, KTP-nya Islam tapi ya yang penting dia dapat jodoh orang Islam. Pura-pura kan, ada nih misalnya dia niatnya ingin punya istri orang Islam, lalu dia masuk Islam, padahal pura-pura. Setelah dia nikah, karena Islam kan KTP-nya Islam, nikah dia punya anak 2, 3. Akhirnya dia ajak tuh anak-anaknya, istrinya ke gereja. Nah, ini kan pura-pura tuh, pura-pura Islam. Ini munafik akidah. Yang kedua, munafik ibadah. Ciri munafik ibadah adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia sholatnya malas-malasan. Sholat memang tapi malas, berat. Nah, beratnya di antara subuh kan. Subuh itu berat, sangat berat. Kalau Jumat, Idul Fitri, ya itu masya Allah. Kata Buya Hamka, kalau melihat orang Islam, lihatlah di waktu sholat Idul Fitri, di waktu sholat Jumat, itu orang Islam. Kalau lihat orang mukmin, lihatlah di waktu subuh. Nah, di waktu subuh itu lihat orang mukmin. Ya, ishadu bi annal mu'min, saksikanlah orang-orang mukmin. Di mana sholatnya? Di masjid, di musola. Masya Allah. Makanya alhamdulillah musola Rida ini sholat subuhnya sampai keluar penuh. Wah, keluar ya. Berat Pak, berat, sangat berat. Makanya ini kusala, berat banget kan, berat. Kan enaknya kalau gelap-gelap, dingin-dingin, subuh ini ngapain? Iya, ngambil selimut Pak. Selimut yang mati dan selimut yang hidup. Ya, Bang Omid hafal ya.
Selimut yang hidup apa itu? Allah. Mereka sholatnya malas. Apalagi ciri orang munafik, yuraunan nas. Mereka sholat tapi ria. Ria nih, sholatnya ingin dilihat. Sholatnya ingin dilihat orang, ya kan? Ibadahnya ingin dilihat, ibadahnya ingin dipuji, ibadahnya ingin diperhatiin, ya kan? Ya nggak enak sama tetangga. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena tetangga, karena ustadz, karena guru, karena teman, karena sahabat, gitu ya. Yuraun nas, ini ciri orang munafik. Lalu dia juga berzikir, tapi zikir gimana Pak? Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka berzikir tapi zikirnya sangat-sangat sedikit. Mereka berzikir walau tapi lebih banyak maksiatnya daripada zikirnya. Zikir tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Ini munafik ibadah. Ya, munafik ibadah tuh salatnya berat, salatnya ria, zikirnya sedikit. Lalu yang ketiga munafik akhlak. Apa tuh munafik akhlak? Ada 3 cirinya. Apabila ngomong dia bohong. Ija kazaba, ya ija hadasa kazaba. Apabila ngomong bohong. Pasti omongan tuh pasti bohong. Kalau dia ngomong pasti bohong. Ada aja cerita-cerita bohongnya. Bisa ditambah-tambah, bisa dikurang-kurangi. Ngomongnya itu dikarang-karang. Yang kedua, ciri orang munafik adalah munafik akhlak. Apabila berjanji dia tidak pernah menepati. Tunggu ya, saya jam subuh besok nih, subuh keliling jam 3:30. Nggak datang dia. Janji doang. Janji dia, ya. Janji ingkar dia. Iya, janji doang. Subuh keliling nggak pernah ikut. Yang ketiga, apabila diberikan amanah dia khianat. Diberikan kepercayaan dia khianat. Kepercayaan sebagai RT, RW, camat, bupati, lurah, wali kota ini zaman pilkada ya. Diberikan amanah dia khianat. Makanya saya nunggu terus ditelepon dari istana. Enggak dapat apa. Ada yang nunggu telepon dari istana Pak. Ada tuh teman saya. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat telepon dari istana. Ujung-ujungnya begini ngomongnya. Pak, mau berapa bulan Pak? DP-nya berapa Pak? Lah emang istana apa? Istana motor. Oh, kredit motor ada. Nama kredit motornya namanya istana motor ada. Aduh. Lihat tuh ciri munafik, apabila ngomong bohong, diberikan dijanji dia khianat, diberikan amanah dia khianat. Ya, ingkar janji, diberikan janji dia ingkar. Itu orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana keadaan orang munafik juga? Masih munafik juga nih Pak. Muzabzabina baina zalik. Mereka ini bimbang di antara iman dan kafir. Nah, ini orang munafik iman nih. Jadi mereka ini bimbang di antara iman dan kafir. Nah, itulah munafik itu. Bimbang dia. Ya kan? Ya, munafik kafir, bimbang ini ya ragu-ragu, beriman apa kafir. Yang enak aja gitu, enak. Kalau enaknya beriman, ya nanti kan dapat duit ya. Kalau jadi orang beriman miskin, balik lagi kafir lagi. Kemarin yang minggu lalu ya kita bahas itu orang-orang yang yang bolak-balikin tuh Pak ya. Iman kafir ya kan, dia mempermainkan tuh kan, lama-lama jadi kafir terus tuh sampai mati kafir terus ya. Misalnya dia muslim nih, ya murtad dia keluar Islam, jadi miskin dia, jadi murtad nih, balik lagi ke Islam, miskin lagi, balik lagi kafir terus, kafir tuh nanti selama-lamanya. Jadi matanya, hatinya tuh sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik yajlu yarqabus samsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fa naqara arban la yazkurullah fiha illa qalila. Rasulullah bersabda, itulah salat orang munafik, itulah salat munafik. Dia duduk selaya memperhatikan matahari
di saat matahari di antara dua tanduk setan saat tenggelam, baru dia berdiri lalu mematuk, maksudnya sholat dengan sangat cepat. Jadi memang sholatnya cepat gitu, sholatnya cepat banget. Kayak santri yang kecil, anak kecil, mainan kecil ya masih belajar kan. Sholatnya nggak sampai 1 menit udah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak dulu kalau nanti zaman bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan sholat secepat kilat. Ya, 23 rakaat, 7 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu amin. 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 Nah, itu munafik tuh. Ciri orang munafik sholatnya cepat. Ciri orang munafik sholatnya berat. Ciri orang munafik sholatnya enggak di masjid. Ciri orang munafik sholatnya ingin dilihat orang, riya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, muzabzabina baina zalik. Mereka itu begitu, Pak. Muzabzabina baina zalik. Bimbang. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidaklah kepada mereka, kepada orang kafir, dan juga mereka bukan termasuk orang mukmin. Makanya nih ayatnya nih 2 kali kan. La ilaha orang munafik ini bukan orang kafir. Wala ilaha ula'i orang munafik ini bukan orang mukmin. Ya munafik namanya. Orang munafik itu di antara begitu. Wa maydillahu falandalahu sabila. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, falandalahu sabila, maka tidak akan dia mendapatkan petunjuk Allah. Tidak akan mendapatkan petunjuk Allah subhanahu, tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Jadi orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapatkan hidayah Allah. Kenapa begitu? Karena dia mempermainkan ibadah. Ya. Jadi munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Tiga-tiganya ini rusak. Makanya semoga kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari sifat munafik. Ya Pak ya? Ada yang nanya, Ustadz kan ada bohong yang dibolehkan. Ada bohong yang dibolehkan. Contoh nih, bohong yang dibolehkan. Misalnya ada orang suami istri nih. Suaminya itu sangat perhatian kepada istrinya. Lalu dari pulang kerja dia beli pakaian hadiah untuk istrinya. Ya kan? Namanya seorang laki-laki itu asal beli, nggak tahu harganya, nggak tahu warnanya, nggak tahu modelnya, dia asal beli aja, dia beli itu. Dia ke pasar gitu, dia beli pakaian. Emang niatnya suami ini ingin menyenangkan istrinya karena dia tahu istrinya itu solehah, dia beli itu. Setelah pulang dia kasih istrinya, hai, ini alhamdulillah dapat rezeki hadiah ulang tahun untukmu. Wah, dibuka, wah, istrinya kaget. Pakaiannya ini warnanya norak, model jadul, harganya mahal. Tapi karena dia ingin menyenangkan suaminya, dia bohong nih, ini bohong dibolehin nih. Dia bohong. Abang pinter banget nih ya Allah. Ini beli pakaiannya warnanya bagus, harganya murah, modelnya bagus. Dipakailah oleh istrinya setiap hari. Ya kan, ngaji dipakai, kondangan dipakai, ya nyuci dipakai, ngepal dipakai. Bodoh banget urusan, yang penting mah cepat rusak, dipakai terus pakai sampai rusak gitu ya. Oh, suami seneng tuh ya Allah. Nah, seandainya dia jujur, istri jujur, suami goblok beli pakaian warnanya norak, harganya mahal, modelnya jadul, ada-ada aja, goblok. Suami ingin menyenangkan istri dibilang goblok gimana akhirnya? Wah, marah kan? Nah, padahal niatnya ingin menyenangkan. Jadi bohong yang dibolehkan tuh seperti itu. Contoh lagi nih, kita nih istri masak, ya kan, namanya masak, mungkin lagi pikiran gimana, dia naruh garam kan. Lalu kita makan tuh. Nah, kita bohong nih. Aduh, makanannya nikmat bang, padahal asin banget. Nikmat banget, nggak pernah istriku nih masak seperti ini nikmatnya, padahal mah
Asin banget. Bohong yang dibolehin tuh. Bohong yang seandainya jujur, goblok, istri goblok, masak bego banget, udah bertahun-tahun masak asin begini. Seandainya jujur Pak, istri tersinggung, marah, sakit hati, nggak mau masak lagi dia. Itu artinya bohong yang dibolehin. Itu bukan munafik itu bohong yang dibolehin. Bohong yang dibolehin, begitu kan? Nah itulah pentingnya kita harus memang cerdas kalau di sini. Tapi kalau bohong yang nggak dibolehin ya tadi itu orang munafik itu pura-pura Islam, pura-pura kafir. Ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tajul kafirina awliya'a, jangan kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, nih hati-hati nih. Jangan kita menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Ini dalil ketika kita milih pemimpin, milih RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, anggota DPRD, DPR RI, DPR, semua itu jangan orang kafir. Seperti dulu zamannya Ahok ya. Nah itu jangan milih Ahok ya kan, sekarang nggak ada ya. Jangan milih orang kafir. Selain orang mukmin, kecuali nggak ada orang mukmin ya, kecuali di pemerintahan. Misalnya nih orang Islam tinggal di Amerika misalnya, jauh lagi pemilihan presidennya semuanya kafir, emang mayoritas di sana orang kafir ya kan. Tapi bagaimana memilih yang lebih kecil mudorotnya? Misalnya nih ada presiden Amerika nih, yang satu calonnya dia tidak pernah jahat sama orang Islam, yang satu jahat banget. Nah, pilih yang gak jahat tuh. Walaupun kafir sama-sama, yang orang negara kafir itu kan beda itu mah. Ya kalau semuanya, kalau di negara Amerika yang mayoritas kafir, Islamnya sedikit, ya kan terpaksa kan, daripada dia nggak ikut pilpres kan harus ikut kan, misalnya terpaksa namanya. Tapi kalau kita di sini mayoritas Muslim, jangan sekali memilih pemimpin orang yang kafir. Aturiduna, apakah kalian ingin antaj'alu, menjadikan lillah bagi Allah, alaikum, atas kalian, sultana mubina, bukti-bukti yang nyata atas kekafiran mereka. Ya, jangan sampai kita memilih orang kafir, akhirnya kita sama-sama jadi kafir. Ya munafik sama aja. Kafir sih enggak, munafik pura-pura. Jangan sampai itu. Ya kan? Jangan sampai kita memilih orang kafir, ya. Insyaallah kalau kita sekarang sih, kalau di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, memilih yang Muslim, yang mukmin. Nah sekarang seleksi lagi, memilih pemimpin yang subuhnya ke masjid. Nah cari yang subuhnya ke masjid. Nah kalau subuhnya belum di masjid, jangan pilih Pak. Cuma masalah susah gitu ya. Harus lihat ke rumahnya. Ke rumahnya dia sholat subuhnya di mana nih? Ya. Nah itu ya, orang kafir tuh begitu. Jangan sampai kita memilih orang-orang kafir. Nah sekarang bagaimana keadaan orang munafik di akhirat? Ini ayat 145 nih. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfal, ditempatkan di paling bawah-bawahnya neraka, minan nar, dari neraka. Makanya aspal ini kan bahasa Indonesia kan, aspal ya. Aspal itu dia tempat yang paling bawah, paling dasar. Aspal kan itu bahasa Arab sebenarnya, aspal itu tempat paling dasar, paling bawah. Ya, jadi orang-orang munafik nerakanya paling bawah, Pak. Kalau orang kafir jelas masuk neraka. Orang munafik paling bawah lagi nerakanya. Paling bawah-bawahnya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi dalam riwayat dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang munafik itu di dalam neraka, lalu di tempat di peti itu, jadi di peti lalu dikunci petinya setiap orang munafik itu, lalu dikocok-kocok, dikocok-kocok di neraka gitu. Jadi saking dahsyatnya siksaan bagi orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang munafik itu punya rumahnya dikunci rapat-rapat, lalu bagian bawahnya atasnya bagian bawahnya, lalu dinyalakan api neraka rumahnya.
Ya, dinyalakan api, ya Allah. Ya, dikunci rapat-rapat. Itulah orang-orang munafik, ditempatkan di neraka yang paling bawah. Ya, di peti besi, besinya tidak bisa apa? Petinya dari api, dikunci mati, dan mereka tidak bisa keluar selama-lamanya di akhirat, di neraka. Nauzubillahi min zalik. Itu sampai begitu. Ibnu Mas'ud ditanya tentang orang munafik, dia menjawab, orang-orang munafik dimasukkan ke dalam peti-peti dari api neraka yang dikunci mati, sedangkan mereka berada dalamnya ditempatkan di dasar paling bawah-bawahnya neraka. Orang kafir masuk neraka, orang munafik paling bawah-bawahnya neraka. Jadi lebih dahsyat lagi orang munafik itu neraka. Asfali minan nar. Walan tajid lahum nasira, dan tidak akan mendapatkan penolong pun, seorang pun yang menolong mereka. Orang munafik tidak akan menolong. Tidak ada satupun orang munafik yang bisa nolong. Kenapa? Karena memang udah di akhirat. Ya, kecuali mereka. Nah ini nih 146. Illal ladzina tabu, kecuali mereka bertaubat. Nah, masih hidup maksudnya. Belum. Memang Allah itu maha sayang banget dengan kita, Pak. Ya, maha rahman rahimnya kepada kita luar biasa, nggak bisa dinilai. Kalau dia taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha, dia berubah totalitas, Allah mengampuni. Karena dengan ayat ini taubat dia, ya kan, dapat hidayah nih. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan mereka selalu berbuat baik. Jadi berbeda, berubah totalitas, berubah. Wa ahtasamu, dan mereka berpegang billah, dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama, ikhlas, berubah. Tadi makan sholat, pura-pura sholatnya, riya, ya kan, kemudian zikirnya sedikit. Sekarang beda, berubah sekarang, zikirnya ribuan, istighfarnya 5.000, sholawatnya 80.000. Itu yang zikir akbar di Az-Zikra, yang mendapatkan hadiah umroh gratis. Sholawatnya berapa, Pak? 86.000 sehari. Dihitung 86.000, ya bisa makan. Orang ternyata orang tunanetra buta. Ngapain lagi dia? Orang tunanetra, kerjaan dia tuh tukang pijit. Ya tunanetra buta. Nah, itu sehari 80.000-an. Itu makanya dia dapat umroh gratis di Az-Zikra Sentul, itu yang dapat umroh gratis, yang sholawatnya 80.000. Masya Allah, bayangin tuh ya, Ustadz aja kalah sama dia, nggak sampai segitu ya. Itulah, jadi orang diberikan ujian mata nggak melihat, tapi mata hatinya kan melihat, mata hatinya bisa melihat, ya kan. Nanti umroh juga berarti harus ada yang megangin ya umroh kan. Tawafnya gimana kalau nggak ada yang megangin ya? Sa'inya bagaimana ya, namanya buta kan, harus ada yang megangin tuh. Mungkin sama keluarganya kali ya. Anaknya sih nggak buta biasanya. Ya, bingung juga tuh ya umroh itu, ya Allah. Tapi itulah Allah karuniakan seperti itu. Ya, jadi orang yang bertobat. Jadi kalau dia tobat Allah ampuni ya. Jadi jangan kita memvonis dia, wah munafik lu, nggak pernah ke masjid lu, nggak apa-apa. Doain terus semoga Allah berikan hidayah. Kalau udah diberikan hidayah, dia bertobat, lalu dia membenarkan wa akhlas wa aslahu, mereka selalu merubah dirinya, selalu berbuat baik, ya kan? Ya. Kemudian mereka itu mereka berpegang billah kepada Allah, mereka kuat imannya. Lalu mereka wa akhlasu dinahum, mereka ikhlas dalam amalnya. Akhlis dinaka, ikhlaskanlah kamu dalam agamu, yakfil qalil minal amal. Cukuplah yang sedikit itu, amal sedikit itu mencukupi. Jadi yang penting yang Allah lihat itu bukan banyaknya sedekah, bukan banyaknya sholat, zikir, bukan banyaknya baca Al-Quran, tapi ikhlas enggak. Apa ciri ikhlas? Kata Agim cuma 2. Pertama, kerjakan. Kedua, lupakan. Itu ikhlas tuh. Kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Kita sedekah, kerjain, lupain saat itu juga. Kita sholat, kerjain, lupain. Jangan diingat-ingat, apalagi diungkit-ungkit. Kalau sudah diingat amal kita nggak ada ikhlas kan? Apalagi diungkit-ungkit. Ini kalau bukan karena gua nih nggak ada nih musola nih.
Kalau bukan karena gua nih nggak ada nih pesantren. Kalau nggak ada gua nih nggak ada ini majelis. Nah itu tuh udah. Kalau sudah mengingat kebaikannya, apalagi ngungkit-ngungkit, udah nggak ikhlas kan. Ciri orang ikhlas cuma dua, kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Supaya apa? Mengerjakan amal baru lagi setiap hari, amal baru lagi, amal baru lagi, amal baru lagi sampai kita dipanggil oleh Allah. Itu ikhlas. Faulaika malmun, dan mereka orang-orang yang bertobat itu bersama orang-orang mukmin, bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saufa yu'tillahul mu'min ajran azima, dan nanti Allah akan memberikan bagi orang mukmin pahala yang sangat besar. Yaitu apa? Ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan karunia pahala yang sangat besar. Ya, makanya kita nggak boleh suudzon, nggak boleh buruk sangka kepada orang yang tatoan, bahkan tatonya muka tato sampai ininya makin anting, tapi dia ke masjid, dia sholat, ya kan, yang biasa jamaah tabligh tuh yang taubat kan, atau juga orang yang rambutnya panjang, rambutnya gondrong kayak perempuan, bahkan sampai ke sini nih, sampai ke pundaknya saking panjangnya tuh rambut. Biarin aja, yang penting dia rajin ke masjid, jangan diomelin. Kalau tato lu nggak boleh lu ke masjid, rambutnya panjang, jangan Pak. Bisa jadi dia lebih mulia karena dia bertaubat kepada Allah dibandingkan kita banyak dosa. Suudzon sama orang dosa tuh Pak, nggak boleh suudzon. Ya, makanya kita nggak boleh suudzon kepada orang yang bertaubat. Bisa jadi Allah sayangnya luar biasa, ya kan? Masya Allah. Nah, itu Allah berikan azron azima. Jadi kalau orang bertobat tuh pahalanya nggak ada hitungan. Terakhir ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan Allah berbuat dengan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Allah nggak mungkin memberikan siksaan. Allah tidak mungkin memberikan azab kalau kalian bersyukur dan kalian menjadi orang yang beriman kepada Allah. Syukur iman ini nggak dipisah-pisahkan. Orang yang imannya kuat maka syukurnya banyak. Sama dengan orang yang berzikir dengan bersyukur. Semakin banyak zikirnya maka semakin banyak syukurnya. Kurang syukur, kurang zikir, tidak bersyukur, tidak mungkin berzikir. Seperti Rasulullah SAW dijamin Allah masuk surga, diampuni dosanya pun sudah dijamin, dosa yang lalu dosa akan datang. Tapi sholat tahajudnya Pak, bukan sholat 5 waktu, sholat tahajudnya itu lama berdiri ruku sujudnya, bahkan kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sujud. Banyak juga di musola sini yang kakinya suka bengkak, ya kaki suka bengkak. Kenapa? Rajin tahajud gitu aja ya. Alhamdulillah gitu. Sampai istri beliau Aisyah kaget, "Bang, abang ini kan udah dijamin masuk surga. Abang ini sudah diampuni dosanya yang lalu akan datang." Gitu-gitu banget sih ibadahnya. Ya kalau kita nih, kita nabi bukan, sahabat bukan, yang jamin masuk surga juga nggak ada. Ampunan dosa pun belum tentu kan. Malas-malas ibadah, pengen masuk surga. Ya malu lah ya, nggak nyetel lah ya. Ya pengen surga Firdaus lagi, nggak nyetel lah. Nabi yang udah dijamin masuk surga, Nabi yang sudah dijamin dosa diampuni, sholatnya begitu-begitu. Apa jawaban Nabi? Afala abdan syakura. Aku ini bersyukur karena itulah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi ibadah karena bersyukur kepada Allah tuh nikmat luar biasa tuh Pak. Nah, makanya kita tuh contohnya ya Nabi. Ya Allah ya Rabbana. Syakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan mengazab, memberikan siksaan selama kita selalu bersyukur, selama kita selalu beriman pada Allah. Ya Pak ya. Bersyukur kepada Allah walaupun sehari punya uang 10 miliar. Bersyukur kepada Allah sehari punya uang 10 juta. Bersyukur kepada Allah sehari punya uang 10 ribu. Bersyukur kepada Allah sehari nggak punya duit. Tuh namanya hebat. Ya, bersyukur kepada Allah walaupun nggak punya apa-apa. Kenapa? Punya mata, punya telinga, punya mulut, punya ginjal, punya usus, punya kulit, punya gigi, punya rambut, punya lidah. Susah dijelasin, banyak banget lah.
Nggak ada, punya kemaluan. Ya, beleng-beleng kalau nggak punya itu ya. Ya Allah, tuh itu bersyukur. Makanya di ujung ayat wa kana Allah syakiran alima. Dan dia Allah adalah maha mensyukur. Allah itu maha mensyukur. Apa maksud maha bersyukur? Allah itu memberikan pahala kepada hambanya yang selalu bersyukur. Makanya la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Alima, lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan ayat yang kita baca An-Nisa ayat 141 sampai 47 dapat kita terjemahan. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang munafik, baik akidah, ibadah, akhlak. Jadilah orang yang bersyukur, ya, menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam amalnya, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.